Wabarakatuh. Kenalan, nama saya Malisan Mekana dengan NIM 24570006 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Prodi Teknik Informatika dengan tugas wawancara oleh Pas Pensel tapi ya. Pertama-tama bisa perkenalkan dulu Ibu beserta gelarnya. Ya, oke. Nama saya DRA Sita Dewi MSI. Oh. Mengajar mata kuliah apa ya Bu? Apakah Ibu dosen tetap atau dosen tamu? Oke, saya dosen tetap di STIE Jayakarta. Mata kuliah yang saya ajarkan matematika ekonomi, statistik, lab statistik, dan metodologi penelitian. Di STEMIK saya juga ditugaskan untuk mengajar untuk mata kuliah sistem digital, dan semester ini aljabar linier menggantikan almarhum Pak Sugeng. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu tentang mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan? Ya, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Terus terang saya juga bingung karena itu sudah lama sekali yang saya peroleh ya. Tapi PPKN dari zaman SD mungkin ya sampai perguruan tinggi selalu ada. Kenapa? Karena itu salah satu pembentuk karakter kita ya sebagai orang Indonesia. Jadi kalau kita memahami Pancasila, kita bisa mengamalkannya, itu kelihatan sekali bahwa kita akan punya karakter, punya tata krama, punya hal yang baik-baik. Bagaimana pendapat Ibu tentang kali ini budaya batik mahasiswa STEMIK Jakarta, dan juga bagaimana pendapat Ibu tentang tata tertib mahasiswa seperti misalkan baju, pakaian, jam, itu bagaimana Bu? Oke. Batik itu salah satu identitas orang Indonesia ya, dan batik juga sudah diakui secara dunia. Jadi ada peraturan ya, walaupun peraturannya tidak mengikat mungkin ya, bahwa kita pakai batik di hari-hari tertentu atau kita kuliah pakai batik. Itu menurut saya bagus sekali karena kita akan semakin senang, cinta pada produk bangsa kita sendiri. Dan batik sekarang juga sangat berwarna-warni, modelnya juga banyak pilihan ya, fleksibel. Menurut saya bisa dipakai buat kuliah, bisa buat jalan-jalan, bisa buat datang ke pesta, bisa. Jadi kampus memberikan peraturan kita pakai batik, itu sudah sangat bagus. Bukan hanya mahasiswa ya, dosennya pun ada dress code-nya kalau bisa pakai batik. Jadi sama ya, nggak cuman mahasiswa tetapi dosennya pun seperti itu. Nah, aturan-aturan lain mungkin kalau pakaian ya mestinya rapi ya, tata tertib. Misalnya kalau jam kuliah ya jamnya jam 5 sampai jam 7 ya, datanglah jam 5 sampai jam 7. Kalau bisa jangan telat, karena dosen ada yang memberi sanksi, ada yang mungkin cuek-cuek aja, tapi bukan berarti cuek itu dia tidak memberi catatan-catatan khusus ya kalau misalnya mahasiswanya telat. Jadi tata tertib itu kalau bisa jangan dilanggar ya, tapi diikuti ya, dijalankan seperti itu. Baik. Nah, yang terakhir, pesan dan kesannya untuk kampus kita selama ini untuk Ibu, dan juga gimana menurut Ibu
apa ya, pesannya atau harapannya untuk kedepannya atau kampus ini? Kampus TIE STEMIC, saya nyebutnya jadi TIE STEMIC ya. Iya. Nggak apa-apa ya, sama aja karena kita ada di satu lokasi, di gedung yang sama, di bawah yayasan yang sama. Jadi kesan saya kampus ini cukup baik, mahasiswanya baik-baik, dosennya juga baik-baik ya. Ke depannya harapannya ya tetap baik, malah kalau bisa makin maju, makin banyak mahasiswanya, makin banyak mungkin juga prestasinya, makin banyak kegiatannya, dan semuanya berjalan dengan baik. Itu Baik, saja. Bu, ya. Baik, Bu, udah mau menyempatkan waktunya, terima kasih. Sudah mau menjawab pertanyaan saya, terima kasih. Dan untuk yang sudah menonton dari awal sampai akhir, terima kasih juga. Maaf jika ada kekurangan dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan, nama saya Ahmad Ihsan Mangkana dari Prodi Teknik Informatika dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan oleh dosen Pak Spencer dengan tugas wawancarai dan Pak dosen. Pertama-tama bisa perkenalkan nama Bapak serta gelar Bapak. Baik ya, terima kasih pada kesempatan ini. Nama saya Ivan Junaidi Eskom Mkom. Saya mengampu mata kuliah struktur data dan algoritma di STEMIC Jakarta untuk semester genap tahun akademik 2024-2025. Baik, Pak. Mengajar mata kuliah apa ya, Pak? Dan Bapak apakah dosen tetap atau dosen lama? Status saya sebagai dosen tetap di STEMIC Jakarta ya, sejak tahun 1992. Jadi sudah cukup lama ya mengabdikan dirinya di kampus tercinta STEMIC Jakarta. Mata kuliahnya? Mata kuliah yang diampu struktur data dan algoritma di semester genap, di semester ganjil, pengantar teknologi informasi, dan analisa sistem informasi, analisa dan perancangan sistem informasi. Kira-kira mata kuliah semuanya itu tentang apa? Apa hubungannya? Mata kuliah struktur data dan algoritma mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyelesaikan persoalan secara terstruktur dan sistematis ya, untuk pembekalan bagaimana kita mentransformasikan logika berpikir kita yang nantinya akan dituangkan ke dalam bahasa pemrograman. Itu untuk mata kuliah struktur data dan algoritma. Sedangkan mata kuliah analisa dan perancangan sistem mengajarkan kepada kita bagaimana kita membangun sebuah sistem yang berbasiskan komputer. Bagaimana pendapat Bapak tentang mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan? Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib institusi yang ada di kurikulum operasional kita, dengan maksud tujuan memberikan pembekalan kepada para mahasiswanya untuk semua prodi yang ada di kampus STEMIC Jakarta ya, untuk pengetahuan ya, pembekalan budi pekerti, pengamalan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga pada akhirnya para mahasiswa bisa terbangun rasa nasionalismenya hingga menciptakan turut mendukung negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak tentang budaya batik mahasiswa STEMIC dan juga tata tertib pakaian di kampus ini? Ya, kalau budaya batik saya kira itu mencerminkan budaya nasional, dan itu ada korelasinya dengan bagaimana menerapkan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ya, kita bangga pada budaya-budaya bangsa, ya, budaya bangsa yang telah ditumbuh kembangkan oleh sebelumnya. Dan bagi mahasiswa tentunya menggunakan pakaian seragam batik di dalam mengikuti proses pembelajaran
Itu juga mencerminkan satu kedisiplinan, kerapian sehingga tertanam di dalam dirinya untuk bisa berkarya ya sesuai dengan apa yang tergambar di dalam penggunaan seragam. Tata tertib pakaian gimana? Kenapa? Tata tertib pakaian. Ya, saya kira karena kampus kita bukan kampus politeknik atau vokasi di mana banyak praktikumnya, jadi untuk pakaian seragam saya kira kalau hanya momen-momen tertentu ya seperti pada saat mata kuliah tertentu itu sangat baik ya, apalagi pada event-event kegiatan kemahasiswaan seperti seminar, workshop, apabila penggunaan pakaian seragam batik saya kira itu akan lebih baik dan menunjukkan mencerminkan satu budaya bangsa yang sangat baik juga ya bagi para mahasiswa. Iya. Terus bagaimana dengan selain tata tertib pakaian, tata tertib seperti Bapak Ya. masuk masuk jamnya dengan tepat gitu atau masuk dengan jadi tepat atau gimana? Memang ada satu tata tertib yang diwajibkan kepada para mahasiswa ketika mengikuti kegiatan proses belajar mengajar. Diantaranya pertama, ya mahasiswa harus berpakaian rapi, ya tidak boleh menggunakan sendal, ya atau menggunakan kaos oblong ataupun dengan menggunakan celana yang robek-robek. Ya artinya mahasiswa ditekankan untuk berpakaian yang rapi. Karena dengan berpakaian rapi menunjukkan kesungguhan, keseriusannya di dalam mengikuti proses pembelajaran. Karena pakaian apapun yang kita pakai ya mencerminkan kesiapan kita di dalam mengikuti semua event kegiatan. Soal kesiapan gimana dengan kalau misalkan ada mahasiswa yang telat itu bagaimana? Ya, mahasiswa tetap diwajibkan mengikuti kedisiplinan ya. Namun demikian ya namanya di Jakarta kita tahu ya sudah berangkat pagi ya mana atau di jalan ada kemacetan ataupun gangguan di dalam transportasi tentunya ya tidak selamanya akan selalu tepat waktu. Namun demikian selama keterlambatan itu masih dalam batas toleransi maka saya kira mahasiswa juga masih berhak untuk mengikuti perkuliahan. Baik Pak, sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana pesan dan kesannya untuk kampus ini dan juga mahasiswanya dan apa harapan untuk kampus ini juga mahasiswanya? Ya, kampus kita tentunya kampus yang terakreditasi dengan baik ya melalui Badan Akreditasi Nasional dan kami ya kampus TIMIK Jakarta ya merupakan kampus yang taat asas. Artinya setiap akhir semester selalu memberikan pelaporan kegiatannya, kegiatan proses belajar mengajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh sivitas ya baik dosen maupun mahasiswa yang dilaporkan di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Yaitu adalah salah satu bukti bahwa kampus TIMIK Jakarta yang melaksanakan mengemban tugasnya dengan penuh amanah dengan diharapkan dengan proses pembelajaran yang baik, tertib, disiplin, taat asas yang akan menciptakan para mahasiswanya yang mempunyai bidang ilmu kompeten sesuai dengan prodinya masing-masing. Oke, baik ya Pak ya. Terima kasih ya sudah mau menjawab pertanyaan saya. Ya, Dan juga terima kasih sudah mau meluangkan waktunya. Dan juga untuk yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih juga. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan lain-lainnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.